Infinix Zero 5G 2023. Ya, smartphone ini punya embel-embel 2023 di bagian belakangnya. Dan untuk seri yang sebelumnya itu cuma Infinix Zero 5G aja. Dan harganya pun kurang lebih sama, cuman selisih 100.000 aja. Ini 3,6 juta, sementara seri sebelumnya 3,5 jutaan. Terus upgrade apa aja sih yang dikasih Infinix selain nama aja ya 2023 di smartphone ini? Kita bahas mendalam di Use on Tech. Secara desain sih sebenarnya kurang lebih sama ya, entah itu bagian depan maupun bagian belakangnya. Kalau buat gua yang udah kenal gitu ya di dunia pergadgetan, sebenarnya desain Infinix Zero 5G ini lumayan oke buat sebuah smartphone kelas menengah. Dan desain kayak gini tuh udah ke fleksip-fleksipan. Karena kalian bisa tebak, mirip kayak HP apa? Ya, Oppo Find X5 Pro. Dengan desain kamera yang agak menonjol, terus juga sedikit nyatu dengan bodi bagian belakangnya. Buat layarnya sih sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan dibandingin sama seri sebelumnya. Tetap 6,78 inci, panelnya IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan ada refresh rate 120 Hz. Punch hole udah ada, dan bezelnya pun cukup tipis di bagian sisi-sisinya, paling di bagian dagunya aja sih yang lumayan tebal. Tapi secara overall masih sama rasanya dibandingin sama seri sebelumnya. Nah, yang beda di sini, yang dikasih upgrade di sini adalah dapur pacunya. Karena bukan lagi Dimensity 900, tapi Dimensity 920. Masih dari MediaTek, tapi ya lebih kenceng dikit lah. Untuk versi luar negeri itu sebenarnya Dimensity 1080, tapi di Indonesia pakai Dimensity 920. Secara kinerja ya masih cukup oke lah dibandingin sama seri sebelumnya, karena perbedaan Dimensity 900 dan Dimensity 920 ini cuma 100 MHz aja, alias beda 0,1 GHz dibandingin sama seri sebelumnya. Dan juga kapasitas RAM sama memori penyimpanannya nih 2 kali lebih banyak dibandingin sama Infinix Zero 5G. Emang sih RAM-nya 8 GB masih sama, tapi internal storage-nya 256 GB. Dan gue udah nguji kinerja smartphone ini pakai Antutu benchmark. Skornya udah tinggi banget sih buat sebuah smartphone 3,6 jutaan. 483.000 poin. Itu lumayan oke buat sebuah smartphone harga 3 jutaan. Ngebut juga bisa dibilang. Dan buat kinerjanya di PC Mark lebih impresif lagi. 12.500-an poin dengan kinerja yang stabil di sepanjang pengujian. Ya emang sih Dimensity 920 ya Dimensity series lah. Memang dikenal punya kinerja yang stabil. Efisiensi juga dayanya, dan terbukti juga dari performa baterai smartphone ini. Kebetulan baterainya tetap sama 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Performanya cukup oke. Daily activity pakai smartphone ini, karena gue udah pakai juga selama kurang lebih 2 mingguan. Smartphone ini bisa menemani gue dari 9 to 5 lah istilahnya, dengan baterai yang tersisa sampai malam, sampai akhirnya gue cas buat dipakai keesokan harinya. Jadi secara baterai, secara performa dapur pacunya udah oke banget. Masih sama rasanya sebenarnya, karena secara sistem operasi juga tetap sama, belum ada upgrade yang signifikan. Tapi dengan kinerja prosesor yang sedikit lebih baik, Infinix Zero 5G 2023 emang pantas sih dikasih harga lebih mahal 100.000 daripada seri yang lalu. Nah, upgrade lainnya yang dikasih Infinix di smartphone ini adalah kamera. Tapi di kamera ini ada plus minusnya juga. Untuk kamera 50 megapiksel sekarang, dibandingin sama seri sebelumnya 48 megapiksel aja. Tapi sayangnya dua kamera sisanya di smartphone ini tuh kayak gimmick banget. Nggak tahu fungsinya apa. Makro dan depth masing-masing 2 megapiksel. Kalau sebelumnya itu depth 2 megapiksel dan kamera telefoto 13 megapiksel. Itu telefoto tuh lebih berfaedah lah dibandingin sama kamera makro sama depth. Apalagi makronya nggak ada autofocus pula. Jadi motret tuh kayak ya butuh tripod. Kalau nggak pakai tripod ya goyang, ngeblur hasilnya. Tapi kamera utama 50 megapiksel ditambah dengan AI yang udah diracik oleh Infinix langsung, ya hasilnya bakal lebih baik lagi. Dan untuk kamera selfie-nya 16 megapiksel masih sama.
Hasilnya pun oke, natural juga, detailnya dapat, warnanya emang nggak sewah hasil foto dari Realme maupun dari Xiaomi, tapi secara detail smartphone ini tetap oke. Dan berkat kamera 50 megapiksel, gua saranin sih kalau kalian beli smartphone ini pakailah fitur night mode-nya. Asli, night mode-nya bagus banget, noise-nya minim, warnanya bagus, detailnya juga tajam. Fitur lainnya dari Infinix Zero 5G 2023 adalah ada NFC. Jadi sekarang udah nggak ada lagi tuh tipe misalnya Infinix Note bla 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 NFC dan Infinix Note bla 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 tanpa NFC. Sekarang udah ada NFC di Infinix Zero 5G 2023. Jadi kalian bisa top up e-money, ngecek saldo, gampang banget di sini, nggak usah ke minimarket lagi. Itu aja sih beberapa upgrade yang dikasih Infinix di smartphone ini di Zero 5G 2023 dibandingin sama seri sebelumnya. Kalau menurut gua pribadi, dengan harga ya lebih mahal 100.000 dibandingin sama seri sebelumnya, cukup worth it lah buat sebuah smartphone 3 jutaan. Bahkan speknya ini masih ada loh, spek seperti Infinix Zero 5G 2023 di smartphone yang harga 4-5 juta. Ya, Infinix Zero 5G 2023 memang menjadi salah satu smartphone kelas menengah yang bisa kalian pertimbangin buat kalian yang punya budgetnya terbatas tapi pengen punya HP yang spek dan fiturnya tuh cukup lengkap. Infinix Zero 5G 2023. Oke, gitu aja. Sedikit review dan ulasan beberapa upgrade dari smartphone ini. Like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa, terus subscribe channel Yuzon Tech. Bye!